Sangat mudah mengetahui seperti apa cerminan diri kita. Lihat saja, dengan siapa kita sering bergaul itulah cerminan diri kita. Atau sebaliknya, dengan mudah kita tahu seseorang itu seperti apa, lihat saja dengan siapa dia sering bergaul, maka kira-kira seperti itulah dia. Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, seorang muslim atau seorang mukmin cerminan dari saudaranya yang mukmin. Jadi kalau seseorang biasa berkumpul dengan orang yang hobinya zina, maka kurang lebih dia seperti itu. Biasa berkumpul dengan orang yang suka judi, maka dia pun kurang lebih seperti itu. Sebaliknya, kalau suka bergaul dengan orang yang suka pergi ke masjid, bergaul dengan orang-orang yang cinta Quran, maka kira-kira dia karakternya seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dan menciptakan sifat-sifat khusus untuk ruh tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, sahabat sekalian, dalam Bukhari Muslim, ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkelompok. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Dan jika tidak saling mengenal, maka mereka akan berpisah. Jadi memilih teman yang baik adalah sesuatu yang kita tidak bisa anggap remeh. Islam mengajarkan kita untuk tidak salah dalam memilih teman dekat. Apa kata Rasul? Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Kenapa? Karena teman bisa mempengaruhi segala hal, sahabat sekalian, teman dekat dalam hal ini. Bisa mempengaruhi agama seseorang, pandangan hidup, kebiasaan, sifat-sifat seseorang. Maka berhati-hatilah dalam memilih teman dekat untuk diri kita. Ada seseorang namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Beliau adalah Imam Masjid Nabawi dan Hakim Mahkamah Syariah di Madinah. Beliau berkata, sifat manusia itu cepat terpengaruh dengan teman pergaulannya. Bahkan manusia saja bisa terpengaruh bahkan dengan seekor ternak. Kata Rasulullah apa dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang meninggikan suara di kalangan pengembala onta, dan ketenangan terdapat pada pengembala kambing. Jadi Nabi mengabarkan bahwa mengembala onta itu akan menimbulkan kesombongan dan keangkuhan, dan mengembalakan kambing akan berpengaruh timbulnya sifat ketenangan. Teman-teman lihat bahwa jika dengan hewan saja, hewan itu makhluk yang tidak ada akalnya, bicara juga kita tidak paham, manusia saja bisa terpengaruh, apalagi dengan seorang manusia. Maka harus hati-hati dalam memilih teman dekat untuk diri kita. Ada beberapa syarat seseorang boleh dijadikan sahabat dekat kita. Yang pertama adalah dia harus berakidah lurus. Ini syarat yang sangat mutlak. Ingat teman-teman sekalian kisahnya Abu Talib pada saat wafatnya, pamannya Rasulullah ini. Beliau dalam keadaan terbaring dalam menghadapi detik-detik kematiannya. Kemudian ada beberapa orang yang mengelilingi beliau. Mereka adalah Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka ini adalah tokoh kaum kafir Quraisy dan ada Rasulullah di situ. Jadi Rasulullah SAW berseru kepada pamannya, katakanlah wahai paman kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu akan menjadi bahan pembelaan bagimu di hadapan Allah. Namun dua tokoh kafir itu mengatakan, Abu Talib, jangan mengatakan hal demikian. Apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Jadi hal demikian. Apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Jadi tanpa henti Rasulullah menawarkan kalimat la ilaha illallah, tapi dua orang tadi pun melancarkan dengan kata-kata yang lain. Akhirnya di wafatnya Abu Talib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini diucapkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Abu Talib wafat dalam kekufuran. Teman-teman perhatikan buruknya pengaruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi memilih sahabat dekat yang berakidah lurus ini menjadi syarat mutlak, syarat wajib. Kedua, memilih teman dekat haruslah yang taat beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Dalam suratul Kahf atau surah Al-Kahfi ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Jadi dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, duduklah bersama orang-orang yang mengingat Allah, yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengucapkan subhanallah, yang mengucapkan Allahu akbar. Kita disuruh untuk berdekatan dengan orang-orang yang senantiasa hari-harinya, hatinya, lisannya, pikirannya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk memilih teman dekat, maka harus pilih mereka yang
akhlaknya terpuji dan tutur katanya baik. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi? Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi ada seorang bernama Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, beliau berkata, kami dulu selalu mengikuti Qais bin Asim. Melalui dirinya kami belajar kesabaran dan kemurahan hati sebagaimana kami belajar ilmu fiqh. Jadi cari teman yang akhlaknya terpuji. Ketika kita lihat akhlaknya atau ketika kita dengar tutur katanya, maka kita bisa terinspirasi atau kita bisa mengikutinya. Dan yang keempat adalah pilih sahabat yang suka menasihati dalam kebaikan. Apa kata Rasul? Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau sahabat baik, kalau kita buat salah, pasti dia akan senantiasa menasihati